Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat semua, semoga sahabat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nusantara memiliki banyak sekali kerajaan yang tersebar di seluruh wilayahnya sejak dulu kala. Salah satu kerajaan yang kerap disebutkan sebagai kerajaan tertua adalah Kerajaan Salakanagara. Ada beberapa kalangan yang meyakini bahwa Salakanagara merupakan kerajaan tertua dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Kerajaan lama yang letaknya di tanah Sunda ini disebutkan telah berdiri sejak tahun 130 Masehi. Kerajaan Salakanagara juga disebut sebagai cikal bakal dari kerajaan Sunda yang kisahnya ditemukan dalam naskah kuno Wangsakerta. Dikutip dari buku sejarah yang berjudul Hitam Putih Pajajaran, karangan Ferry Taufik El-Jakwin. Disebutkan oleh Claudius Ptolemeus menyebutkan sebuah tempat yang bernama Argaire, dalam karyanya yang ditulis sekitar tahun 150 Masehi. Menurut ilmuwan Yunani itu, Argaire terletak di wilayah timur jauh dari daratan Eropa, tepatnya bagian barat pulau bernama Labodio. Penyebutan Pulau Labodio kemudian dikaitkan dengan istilah Yawadwipa atau bisa dikenal dengan Pulau Jawa. Dalam bahasa Yunani, Argaire memiliki arti perak. Saat Ptolemeus merilis Geografia, berdiri sebuah kerajaan yang ada di Pulau Jawa bagian barat bernama Salakanagara. Sejarawan mengatakan kerajaan tertua adalah Salakanagara, namun sejarah secara umum mengungkapkan kerajaan tertua yakni Kutai Martadipura, di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan kerajaan Salakanagara memiliki sumber sejarah yang minim, sehingga para peneliti tidak berani mempertanggungjawabkan keabsahan data yang didapatkan di lapangan. Ketika disesuaikan dengan waktu berdirinya di abad kedua Masehi, kerajaan Salakanagara sudah menunjukkan keeksisannya, sedangkan kerajaan Kutai baru muncul di abad keempat Masehi. Namun sejarawan seperti Hosain Djajadiningrat, Tubagus H. Ahmad, Hasan Muarif Ambari dan Halwani Mikrob menyatakan, kerajaan Salakanagara memiliki data yang minim jika dibandingkan dengan kerajaan Kutai. Opsi mempertahankan sejarah bahwa kerajaan Salakanagara adalah kerajaan pertama di bumi Nusantara hanya dari catatan perjalanan Cina di abad ketiga Masehi. Kerajaan Salakanagara menyatakan bekerja sama dengan dinasti Han, Cina. Sumber kedua mengenai keberadaan kerajaan Salakanagara adalah naskah Wangsakerta. Di bagian pustaka Racia Bumi Nusantara disebutkan bahwa wilayah kekuasaan Salakanagara mencangkup Pulau Jawa bagian barat. Namun yang menjadi persoalan adalah naskah ini masih kontroversi. Naskah ini digarap oleh panitia riset dari Kesultanan Cirebon yang konon disusun selama 21 tahun dan selesai pada tahun 1698 Masehi. Meskipun isi naskah Wangsakerta cukup lengkap, tetapi banyak sejarawan menyatakan keraguannya. Sehingga untuk meyakinkan kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan pertama di Nusantara masih belum kuat. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara masih menjadi pertanyaan, tetapi sedikitnya ada 3 daerah yang menyatakan pusat kerajaan, yaitu di Paneglang, Banten, Condet, Jakarta, dan lereng Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Pertama di Paneglang, lebih tepatnya di Teluk Lada sebagai pusat pemerintahan kerajaan Salakanagara. Naskah Wangsakerta ini menyatakan bahwa Rajatapura sebagai ibu kota kerajaan Salakanagara. Dalam naskah tersebut menyatakan Rajatapura menjadi kota tertua di Jawa. Selain itu, Rajatapura telah dijadikan pusat kehidupan bagi kerajaan Salakanagara oleh Raja Dewa Warman I, 130–168 Masehi, hingga Raja Dewa Warman VIII, 348–168 Masehi. Dalam naskah tertulis sosok Dewa Warman adalah seorang pedagang asli dari India. Ekspedisi perdagangan mengantarkan dia ke Nusantara di Pulau Jawa. Setelah beberapa tahun menetap di Pulau Jawa, akhirnya Dewa Warman menikah dengan Dewi Pohaci Larasati. Dari sinilah kerajaan Salakanagara dimulai. Dewa Warman mampu menguasai seluruh perdagangan di tanah Jawa bagian barat dan mendirikan kerajaan. Kedua,
Di wilayah Condet, Jakarta Timur, Condet kurang lebih berjarak 40 km akan menemui bandar niaga besar yang bernama Sunda Kelapa. Pada masanya, pelabuhan ini dikenal sebagai pusat perdagangan paling ramai di Nusantara, bahkan Sunda Kelapa disebut segitiga emas bersama Malaka dan Maluku. Selain pelabuhan besar, di Condet terdapat sungai mengalir bernama Sungai Tiram. Hal ini menjadikan sejarawan semakin tertarik untuk meyakinkan bahwa Condet menjadi pusat kerajaan Salakanagara. Kata Tiram dipercaya berasal dari Aki Tirem yakni mertua Dewa Warman I pendiri kerajaan Salakanagara. Ketiga, kerajaan Salakanagara dibangun di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan di Gunung Salak ketika siang bolong matahari bersinar terang terlihat keperak-perakan sehingga dikaitkan dengan kerajaan Salakanagara yang berarti negara perak. Selain itu nama Salaka dengan Salak hampir sama. Kisah berkelanjutan, Gunung Salak merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Sunda lainnya seperti kerajaan Pajajaran. Seiring waktu seluruh tanah kekuasaan Salakanagara kemudian dikenal oleh banyak orang bernama Sunda, lebih jauh lagi, dari Sunda kemudian hingga sekarang menciptakan suku bernama Betawi. Kerajaan Salakanagara dinyatakan runtuh pada abad keempat, yakni semakin menguatnya kerajaan Tarumanegara. Walaupun bertahan hanya 2 abad, namun kerajaan Salakanagara diyakini memiliki garis keturunan kuat di Nusantara seperti kerajaan Pajajaran, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit. Terkait dengan beberapa sumber berupa kitab, situs dan artefak warisan Salakanagara, sejumlah peneliti meyakini bahwa pada dasarnya terdapat banyak sumber terutama daerah Banten, tetapi peninggalan-peninggalan dan situs ini musnah diakibatkan Gunung Krakatau meletus. Akibatnya keberadaan kerajaan Salakanagara sulit diidentifikasi.